belum di coding tuh, sebelum diisi tuh. Oh, jadi Pak Puji itu sudah lama, boleh ceritakan mulai kerjanya kapan, Pak? Udah lama, udah 3 tahunan mungkin ya bekerja di sana. Dan sebelumnya juga dia sudah dengan teman-temannya ini di mana ketemu lagi di Duku Puntang di situ di proyek itu. Pekerja tetap atau harian, Pak? Sementara mungkin sebagai karyawan lah, artinya karena udah rutinitas seperti itu mungkin saya mengupload sebagai karyawan. Ya, pegawai tetap. Ya. Jadi dapat gaji tiap bulan kayak gitu. Kayak gaji tiap bulan. Enggak harian ya. Gajinya Harian. berapa? Wih, kira-kira Gajinya Kalau sistem gaji itu sekitar berapa? ada dari perusahaan, cuma hanya insentif lah intinya. insentif Kalau ya. gaji sih per hari. Oh, Harian ya. 100.000 katanya. Berapa berarti, Pak? 100. 100.000 per hari. 50.000. 150.000 Ya. itu buat uang makan gitu. Iya. Kan kalau misalnya kalau di perusahaan kan biasanya kan gaji bulanannya kecil. Nah, itu hariannya yang setiap hari ya mungkin sebagai uang makan 100 sampai 150.000 gitu. Gitu berarti. Pagi berangkat jam 5 dari sini tiap hari PP. Oh, gitu ya. PP beliau. Kalau itu apa namanya? Keluarga udah istri berapa, anak? Istrinya 1 tentunya, anaknya 2 perempuan semua. Oh, umur berapa? Yang 1 yang kecil berarti SMP ya, SMP kelas 1. Yang pertamanya ini keluar SMA ya, kerja di perusahaan. Pak, kalau waktu kejadian hari Jumat itu, Pak, boleh ceritakan, Pak, gimana kabarnya Pak Puji ini, Pak? Kronologinya gitu ya. Ya, detik-detik berarti kan pagi itu berangkat. Berangkat ya tidak ada apa istilahnya, nggak ada informasi atau ilapat dah. Nggak ada ya, berarti berangkat sebagaimana mestinya. Berangkat jam 5. Kemudian insiden itu terjadi, dia berada di luar. Ketika operatornya sedang mau coding, mau ngisi mobil-mobil itu, dia menyiapkan supaya kan ketika mobil ini siap gitu. Maksudnya di luar apa, Pak? Karena itu tuh gunung ya. Iya, di luar ini di luar beko. di Berarti luar- kan di luar. menyiapkan kendaraan tuh. Menyiapkan kendaraan supaya siap diisi gitu. Berarti itu Markirkan istilahnya. belum beroperasi kerja ya, Pak, masih persiapan kayak gitu. Sudah sedang kerja. Sedang proses kerja. Proses kerja. Setelah itu kan dia memberitahu ke operatornya. Operatornya kan datang kemarin segini. Selamat, beliau bisa lari. Walaupun ya luka-luka. Sampai di sini dengan istrinya nangis-nangis di sini kemarin tuh operatornya. Karena tanpa diberitahu oleh keneknya itu mungkin dia juga seperti apa nasibnya kan gitu. Karena itu siapa maksudnya? Yang Mas Puji Oh, tuh jadi Mas Puji itu pas kejadian tahu dia. mau terjadi kejadian itu, mau tahu dia tuh mau longsor tuh, dia memberitahukan ke teman-temannya lari gitu, termasuk itu temannya ada yang di depan tuh, itu juga selamat karena pemberitahuan Mas Puji. Cuma ketika Mas Puji mau lari nabrak mobil, otomatis kan mungkin jatuh, nggak sempat karena begitu cepat proses longsoran itunya. Ya akhirnya mungkin ya udah Allah berkehendak lain, beliau menyelamatkan yang lain untuk segera lari. Mas Punya sendiri nggak bisa berlari mau ikuti yang lainnya. Maksudnya bekonya. Untungnya beliau tuh berada di bawah baket. Di bawah baket itu. Paket tuh Apa alat kruk. Itu berada di bawah kruk. Di bawah baket itu. Jadi nggak begitu langsung si batu tuh jatuh ke beliau gitu. Gitu. Jadi terhalang dulu baket, tapi ya karena batunya sangat banyak ya mungkin mobil aja rusak apalagi. Itulah mungkin kejadian seperti itu. Atau waktu itu pihak keluarga taunya jam berapa, terus gimana reaksinya, Pak? Saat berita terjadi longsor itu otomatis keluarga tuh cari informasi, langsung datang ke sana. Ini termasuk ada temannya yang mau kasih tahu. si Dedi nelfon ke dia. Nah, itu ada temannya yang ngasih telepon. Itu langsung Jam berapaan? Jam 9-an ya? Jam 10 ya? itu jadi ya Sebelum Jumatan berarti udah dapat informasi ya? sudah. Bahkan saya begitu aja langsung meluncur ke sana. Di Paku ini, Pak. Pak Lurah ini. dampingi keluarga sama pihak Ya, desa. semua dari keluarga sini ke sana berangkat. Ya namanya
suami kerja di sana, mendengar hal seperti ini kan pastilah kekhawatiran yang sangat dalam, sehingga mencari informasi ke sana. Udah ditemukan beberapa mayat, belum lagi, gak ketemu lagi sampai akhir 4 hari, baru hari sekarang juga masih menunggu terus ya. Sampai sore. Begitu, alhamdulillah tadi siang ada berita karena sudah nggak terdeteksi kan, cuma di sakunya ada fotokopi KTP. Nah, jadi begitu dibawa ke Arjawinangun, ke rumah sakit Arjawinangun, itu sudah ada kepastian bahwa itu adalah Mas Puji gitu. Walaupun katakanlah tidak diidentifikasi juga, karena sudah ada di sakunya itu ada fotokopi KTP, tas pinggang itu di tas pinggangnya itu sudah jelas itu adalah Puji Siswanto. Gitu. Waktu itu apa istri anak khawatir sedih atau seperti apa Pak waktu dengar itu Pak? Ya otomatis setiap hari menangis. Setiap hari menangis ya. Iya, sampai tadi hadir aja begitu almarhum datang sudah nggak bisa menangis lagi, udah terbata-bata lah, anak semua juga termasuk adek-adeknya semua ya, walaupun tadi oleh Basarnas nggak boleh bisa atau nggak bisa dilihat ya, memang kita nggak bisa maksa ya, tapi ya udah seperti apalah, udah nggak bisa dibayangkan perasaannya seperti apa gitu. Berita dari hari Jumat baru ketemu hari ini kan. Itu selama proses menunggu itu Pak di sini ngaji-ngaji atau Ya, seperti apa Pak? Ngaji terus Ya, ya. sempat apa namanya, tahlilan. Tahlilan di tempat sana. Oh, jadi ngedoa di Ya, bersama di sana. di lokasi Pak. Berapa keluarga Pak? Sekeluarga? Ya keluarga. Ya ada juga saudara-saudara yang ikut ke sana. Di sana berdoa supaya selamat gitu seperti apa? Ya artinya supaya cepat ketemu. Kalau selamat kita kan udah tipis lah harapannya. Karena jangankan kita tubuh hanya berbalut tulang dan dagingnya, mobil yang segitu kerasnya besi udah sampai seperti apa udah nggak berbentuk gitu. Cuma begitu tadi turun dari ambulan, badannya ya mungkin karena udah 4 hari bengkak.